ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan yang Allah berikan pada hari ini, pada malam hari ini, berupa nikmat sehat, nikmat aman di negeri kita, nikmat kenyang dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita dengan memanfaatkannya kepada hal-hal yang Allah ridhoi dan Allah perintahkan. Kemudian tak lupa kita berselawat salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, manusia yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai manusia terbaik yang Allah jadikan sebagai teladan bagi setiap orang yang ingin Allah dan ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu berusaha kita untuk senantiasa mengikuti jejak beliau, sunnah-sunnah beliau, dan belajar bagaimana tindak tanduk beliau dalam kehidupan beliau, belajar bagaimana keseharian beliau, dan salah satunya adalah bab yang sedang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu bab akhlak dan adab dalam Islam. Bab akhlak dan adab dalam Islam yang mana bab yang sedang kita pelajari ini tidak kalah penting dari bab-bab lainnya dari ilmu-ilmu keislaman seperti akidah, fikih, hadis dan lainnya. Karena bab yang kita pelajari ini adalah tanda-tanda atau ciri-ciri kesempurnanya iman seseorang. Ya, dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya kesempurnaan iman seseorang itu tercermin di dalam akhlaknya atau dalam perilakunya. Dan apabila sesuatu ada cacat di dalam keimanan seseorang, maka pastilah akan tampak dalam tindak tanduk, perilaku, ucapan dan perbuatannya. Dan kebalikannya, kesempurnaan iman seseorang akan tercermin, terpancar di dalam tindak tanduk, perbuatan dan perilaku. Karena itu mari kita memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan perilaku kita. Semoga Allah memperbaiki dan menyempurnakan iman kita di dalam hati. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada bab berikutnya atau bab sebelumnya dari pertemuan-pertemuan kita masih kita membahas tentang bab-bab makanan. Tentang bagaimana adab-adab seharusnya kita bermuamalah dengan rezeki berupa makanan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan demikian kita tidak menyepelekan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari makanan yang kita konsumsi, ya. Agar tidak diambil oleh syaitan sebagaimana yang kemarin bab sebelum ini yang kita bahas, yaitu jangan sampai ada makanan jatuh kita biarkan untuk syaitan, melainkan kita bisa mengutipnya kembali, membuang yang kotor darinya, dan kita bisa mengkonsumsinya. Dan jangan biarkan untuk syaitan. Dan dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, seorang yang tidak baca basmalah, maka syaitan ikut makan bersamanya. Ya, demikian pula kita nasihatkan atau kita jaga anak-anak kita juga demikian, ya. Karena syaitan juga bisa datang atau bisa mencoba mengikut mengkonsumsi makanan yang kita makan, bukan hanya dari tangan kita, tapi dari tangan keluarga, anak-anak kita, yaitu mereka berusaha atau tergesa-gesa atau terkesan tergesa-gesa melampas makanan dan tanpa membaca basmalah, kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya, sehingga syaitan pun ikut makan bersamanya. Dan ini salah satu senjata syaitan, ya, untuk bisa ikut makan bersama kita. Nah, karena itu wajib bagi kita untuk memperhatikan adab-adab ini, karena satu adab saja bisa menimbulkan efek yang sangat besar, ya. Satu saja atau kecil saja sesuatu yang kita tinggalkan bisa menjadi efek domino yang sangat besar. Apalagi kaitannya dengan syaitan yang memang sudah bersumpah, sudah berikrar untuk senantiasa menyesatkan kita. Laqudanna lahum shiratal mustaqim. Syaitan memang sudah ikrar dan tidak punya pekerjaan lain selain untuk menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Nah, karena itu apabila syaitan bisa ikut makan bersama kita, maka dia akan menjadi kuat dan dia akan menyesatkan kita kepada banyak kesesatan-kesesatan. Waliyadzubillah. Nah, karena itu berusaha kita menerapkan adab-adab yang Nabi SAW telah sabdakan dan praktekkan,
agar kita bisa maksimal dalam mengambil atau menggapai berkah dari makanan kita dan tidak meninggalkannya untuk syaitan. Nah, ikhwatal iman rahimanillah, salah satu bab terakhir yang kita bahas kemarin adalah bab tidak membuang makanan atau minuman yang jatuh padanya lalat. Tidak membuang makanan dan minuman yang jatuh padanya lalat. Ya. Sebelumnya sudah disebutkan tentang ketika ada makanan yang jatuh, apabila masih bisa kita kutip dan kita buang kotoran darinya, kita buang, kemudian kita bisa makan. Apalagi makanan kering seperti roti dan lain sebagainya. Nah, bab ini masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya, yaitu tidak membuang makanan apabila terjatuh padanya lalat. Yang mana lalat ini memang termasuk binatang yang hadir sering bersama kita atau bersama makanan. Tidak ada makanan melainkan lalat datang untuk merubunginya. Karena itu kita tidak boleh membuang makanan yang jatuh padanya lalat. Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Tsumma la yanzihu fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fi akhra dawa'an." Apabila seekor lalat tercemplung ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah dia menenggelamkan lalat tersebut, kemudian hendaklah dia membuang lalatnya, dan karena sesungguhnya pada salah satu sayap lalat tersebut ada daan, yaitu penyakit atau racun, dan di sayap yang lainnya dawaan, ada penyembuh atau penawar racunnya. Nah, demikian bunyi hadisnya dari hadis sahih riwayat Bukhari. Ikhwatal iman rahimanillah jami'an. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita, dan ini berlaku untuk setiap makanan dan minuman ya. Baik susu yang biasa dirubungi lalat ataupun sayur, sop buah biasa yang dirubungi lalat apa banyak ya hal yang seperti itu. Nah, kita tidak ragu-ragu untuk menyemplungkan lalatnya dan membuang lalatnya, kemudian mengkonsumsi makanannya. Jangan sampai makanan kita buang hanya gara-gara seekor lalat. Dan banyak ya orang-orang yang mengomentari hadis ini dari sisi hadisnya, padahal hadis ini atau banyak hadis-hadis yang lain dan juga ayat-ayat Al-Qur'an, semakin maju perkembangan zaman, maka semakin terbukti kebenarannya ya. Dari bagaimana Nabi SAW mengabarkan tentang hal-hal gaib yang belum terjadi kemudian terjadi, tanda-tanda hari kiamat yang sebagiannya sudah datang. Apalagi di dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa contoh-contoh tentang sains, tentang bayi di dalam rahim dan lain sebagainya yang sekarang sudah terbukti semuanya kan gitu ya. Nah, hadis-hadis seperti ini dahulu pernah dijadikan suatu bahan olok-olokan dari sebagian orang yang memikiri pemikiran ateis dan lain sebagainya, yang kemudian mereka pun menyesalinya karena ternyata telah terbukti sekarang ini bahwasanya sebagian penawar-penawar racun itu ada pada binatang itu sendiri atau pada buah atau benda itu sendiri ya. Dan kita juga saksikan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari yang misalnya sangat berkaitan atau kontekstual dengan orang-orang Medan yang biasa kebanyakan makan durian. Nah, kebanyakan makan durian penawarnya di mana? Kulit durian. Padahal nggak terbukti secara ilmiah, itu nggak tahu saya ada tesisnya atau ada jurnal ilmiahnya, tapi mereka melakukan dan ternyata berhasil kan gitu ya. Dan sebagian orang di pesisir tahu ketika kebanyakan makan kerang, siapa orang pesisir sini makan kerang batu bara ada nggak? Apa penawarnya kalau kebanyakan makan kerang, keracunan kerang? Kulit kerang dibakar, dikeruk, diminum. Tapi nggak tahu saya prosesnya kalau belum pernah. Dengar-dengar kayak gitu. Jadi ada pada kerangnya sendiri. Demikian pula sebagian bisa ular itu penawarnya ada pada ularnya sendiri, yaitu dibuat dari zat-zat yang memang ada pada ular untuk menawar bisanya dan lain-lain sebagainya ya. Yang mana kita bisa saksikan sendiri penawar itu ada pada bendanya atau yang berkaitan dengan bendanya. Contohnya antum tersengat lebah. Pernah nggak disengat lebah? Nggak pernah disengat lebah ya. Lebah madu bukan tawon ya, lebah. Nah, lebah itu ketika menyengat ada bisanya atau menimbulkan rasa sakit, nah penawarnya ada pada lebahnya sendiri, yaitu apa? Madu dioleskan langsung cepat
apanya. Nah, coba dites ya. Baik. Nah, demikian ya. Ini salah satu hadis-hadis yang berbicara tentang hal tersebut, yaitu penawar bagi lalat yang kelihatannya jorok. Nyarinya sesuatu yang busuk-busuk dan jorok-jorok ya, tetapi tidak lantas kita jijik lalu kita membuang makanan gara-gara seekor lalat ya. Tidak pantas kita menyia-nyiakan rezeki Allah berikan kepada kita hanya karena lalat, padahal lalat itu memang sangat sering bersama kita ya, atau berada di sekeliling kita. Nah, karena itu solusinya adalah hadis yang Rasulullah SAW sabdakan ini, yaitu dicelupkan lalatnya sehingga ada penawar dari lalat itu sendiri, kemudian baru lalat yang dibuang dan silakan kita minum dan kita makan. Kenapa hadis ini hanya menyebutkan lalat? Padahal di sekitar kita ada semut, ada nyamuk, apa lagi yang sering kecemplung dengan curu, ya ada curu. Curu gimana kalau curu? Tapi ekstrim itu loh curu. Semut dan nyamuk kita bilang ya. Kenapa tidak disebutkan? Apa jawabannya? Apabila kecemplung nyamuk atau semut pada makanan kita, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang tahu? Terus semut sering kali semut. Kemakan pun semut, bukan lagi kecemplung semut. Oke. Kenapa? Ya jawabannya tadi, karena lalat itu anggapannya jijik dan jorok. Ya. Itu makanya ada hadisnya khusus dia. Kalau nyamuk sama semut mungkin tidak ada anggapan jijik dan jorok. Padahal memang sama joroknya juga. Sama semut kan ya jorok juga sebenarnya kan. Tetapi tidak ada anggapan seperti lalat. Ya, karena itu hadis ini mewakili ya dari apa ya, mungkin rasa jijik, keengganan sebagian orang mengkonsumsi makanan gara-gara lalat, untuk kemudian dia membuangnya dan agar dia tidak melakukannya. Tidak menyia-nyiakan rezeki Allah hanya karena seekor lalat. Tapi khatul iman rahimani wa rahimani. Ini yang terakhir kemarin. Kemudian kita lanjutkan ada berikutnya dari ada makan. Ini mungkin nggak berurutan lagi ya, sudah lompat-lompat. Karena itu tidak pakai nomor lainnya dan berikutnya, sebagaimana yang disebutkan Syekh di sini dalam kitabnya. Ada berikutnya yang disebutkan Syekh di sini adalah salah satu adab-adab ketika makan, yaitu menyuapi istri dengan tangan. Ya, menyuapi istri dengan tangan. Jadi ini adab untuk sesuatu yang sifatnya mengekalkan kecintaan antara suami dan istri. Rasulullah SAW bersabda, "Nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imratik." Nabi bersabda, sesungguhnya tidaklah engkau memberikan suatu nafkah, satu nafkah, tabtaghi biha wajh Allah, dengan yang engkau berharap wajah Allah, kebalasan dari Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu akan, tidaklah satu pun kita nafkahkan serupiah pun gitu ya, kita nafkahkan, melainkan kita pasti akan melihat balasan. Fifi imratik, hingga suapan yang engkau suapkan ke hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini banyak ada beberapa faidah yang bisa kita ambil ya, bahwasannya setiap yang kecil itu pasti ada balasannya, karena itu tidak kita remehkan kebaikan meskipun sekecil apapun ya. La tahqiranal ma'rufa syai'a, kata Nabi. Jangan kalian meremehkan kecil ya. Meskipun dengan tersenyum di wajah saudaramu ketika kamu bertemu dengannya. Wanita memberi sebentuk kaki kambing kepada tetangganya, kata Nabi ya. Kaki kambing kan sesuatu yang remeh, maksudnya sekedar sayur atau kuah ya. Janganlah celit atau janganlah kikir memberikan kepada tetangga dan lain sebagainya. Nah, termasuk ya ini ya, satu nafaqatan, kata Nabi, Rp1 ya. Kalau kita bisa nggak sekarang kita berinfak Rp1? Apa jawabannya? Bisa, pakai banking. Bisa Rp1 kita infakkan, bisa pakai banking, Rp1 bisa. Nah, itu akan kalian lihat hasilnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk suapan yang kalian suapkan ke mulut istri kalian. Nah, ini sebagian kita tidak menyadari ya. Nafkah kita terbesar sebenarnya selama ini banyak. Jadi sebenarnya kita sebenarnya seorang yang rajin bersedekah selama ini.
Asal kita pasang niat aja, karena sebagian ngedumel-gedumel. Kenapa? Karena gajinya begitu nyampe langsung hilang lagi. Itu entah ada pahalanya atau enggak, itu kenapa? Karena dia kan ngedumel kan gitu ya. Nah, bagusnya dia pasang niat, begitu dia dapat transfer gaji langsung habis dia nafkahkan. Nah, betapa yang sebagian orang sekarang ini uang cuma lewat aja di rekening katanya gitu kan gitu. Padahal itu nafkah, itu nafkah wajib, dan wajib itu lebih besar pahalanya daripada sedekah sunnah. Nafkah wajib kita kepada anak, istri, orang tua yang memang tidak punya penghasilan apapun selain dari kita, maka itu wajib bagi kita, dan itu terhitung pahala bagi kita. Ya, jadi berapa besar pahala kita sebenarnya semuanya ini. Kita sering bersedekah, bukan bersedekah gitu ya. Ya bersedekah lah, bersedekah yang wajib hampir sebesar gaji kita setiap bulannya. Nah, luar biasa sedekahnya kalau kita memang meniatkannya itu. Nah, ini Nabi isyaratkan di sini. Jangan sampai ada orang merasa keberatan untuk menafkahi anak istrinya, untuk biaya makan, untuk biaya sekolah anaknya. Jangan sampai ada yang keberatan. Dan bahkan kata Nabi, hingga suapan yang kau suapkan. Gitu ya. Jadi secara simbolis, seolah-olah kita betul-betul menafkahi istri, yaitu kita suapi istri. Baik, nah demikian ikhwatal iman rahimanillah jami'an. Jadi terasa dia ya, menyuapi istri itu terasa. Terasanya apa? Enggak cuma sekedar transfer rekening aja. Ini nah, kan gitu ya. Saya meniatkan ini untuk sesuatu yang nanti saya akan dapat pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu nafkah kepada istri, beli jajan kepada ibu kita, orang tua kita, saudara-saudara dan lain sebagainya, dan lain-lain ya, karena tidak ada satupun melainkan pasti Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwatal iman rahimani wa jami'an. Kita lanjutkan bab berikutnya yang di cantumkan Syekh di sini, yaitu berkaitan dengan surat Az-Zariyat ayat 27. Bagi yang punya Al-Qur'an bisa dibuka Al-Qur'annya. Mulai dari ayat 21. Oh iya. Surah Az-Zariyat dari mulai ayat 22, 23, 24, 24. Kemudian di surah Az-Zariyat ayat 24, saya di sini membuat judul, yaitu adab berikutnya dari adab-adab makanan adalah hendaklah kita menyuguhkan makanan kepada hadirin dan mempersilahkan mereka mencicipi makanan. Hendaklah menyuguhkan makanan, menghidangkan makanan di hadapan tamu ya, atau para hadirin, kemudian mempersilahkan mereka untuk mencicipi makanan. Apa dalilnya? Saya membawakan ayat surah Az-Zariyat mulai dari ayat hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf fabasyyaruhu bighulamin alim. Allah berfirman, sudah datangkah kepada kalian cerita atau kisah tentang tamunya Ibrahim, mukramin, yang mulia, yaitu para malaikat yang ketika itu datang kepada Ibrahim, yang mana malaikat itu sebenarnya malaikat yang Allah utus untuk membinasakan kaum Lut. Tapi mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sejaman dengan kaum Lut. Mampirlah tamu-tamu itu yang merupakan malaikat, tapi Nabi Ibrahim nggak tahu mereka itu para malaikat. Kemudian izdakhalu alaihi, masuklah tamu itu ke rumah Ibrahim. Nabi Ibrahim mempersilahkan tamunya masuk. Faqalu salama, mereka mengucapkan salam kepada Ibrahim. Jadi salam itu dari dulu sampai zaman sekarang ya. Salam. Salam. Orang apa juga tahu, orang non juga tahu salam kan gitu. Salam itu dari zaman dulu sudah salam, dari zaman Ibrahim. Faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Kemudian Ibrahim menjawab salam mereka, selamat atau keselamatan juga bagi kaum munkarun, orang-orang asing ya, tamu-tamu asing yang tidak orang negeri ini.
Faragha ila ahlihi, kemudian Nabi Ibrahim pun masuk menemui keluarganya, yaitu Sarah. Faja'a bi'ijlin samin, dan kemudian dia menghidangkan ijlin samin, anak sapi yang gemuk. Perhatikan, hidangannya istimewa ya, anak sapi. Karena dagingnya lembut, tidak keras. Samin yang gemuk. Kayak sekarang daging wagyu itu kali barangkali ya. Tahu ya wagyu ya. Dagingnya empuk, lembut dan lemak. Nah, samin. Faqarrabahu ilaihim, kemudian Ibrahim pun menghidangkannya ke hadapan mereka. Nah, ya, jadi jangan dijauh-jauhkan makanan kepada tamu, kemudian dihidangkan. Ala takulun, kemudian dipersilahkan untuk makan. Silakan makan gitu ya. Faujasa minhum khifah, kemudian ketika Ibrahim mengetahui bahwasanya tamunya tidak menyentuh makanan, dari tadi dihidangkan disuruh makan tapi sama sekali tidak ada yang disentuh dari makanan dan minuman, maka Ibrahim pun ada rasa takut. Siapa ini yang datang gitu ya. Baru kemudian tamu-tamu itu menyatakan bahwasanya mereka adalah malaikat yang diutus untuk membinasakan kaum Lut ya, dan mereka disuruh singgah ke Ibrahim untuk memberi kabar gembira kepada Ibrahim akan datangnya anak untuk Ibrahim, anak yang selama ini dia rindu-rindukan ya, dari Sarah. Siapa namanya? Ishak. Nah, nah dari sini Syekh mengambil ya, faqarrabahu ilaihim, Ibrahim menghidangkan hidangan itu ya, kemudian mempersilahkan ala takulun, mempersilahkan silakan makan. Ya, dari sini juga kita ambil bahwasannya yang harusnya pertama kali mencicipi makanan itu adalah tamu, bukan tuan rumah ya. Dan nanti dalam bab minuman ya, ikhwatul billah rahimani rahimullah, dalam kitab ini Syekh membedakan antara adab makan dan adab minum. Makanya kita jarang membahas tentang adab minum di sini, nanti dikhususkan pada bab tersendiri. Dalam bab minuman nanti akan disebutkan bahwasannya yang terakhir minum adalah tuan rumah. Ya, gitu ya. Nanti insya Allah kita datangkan hadis. Jadi dulu kan gelas nggak banyak seperti sekarang. Jadi orang nggak nyimpan gelas dalam lemari, kalau ada tamu dikeluarin gitu nggak. Gelas itu satu aja yang mangkok gitu. Kemudian jika hidangannya air, ya air ditaruh di situ. Ketika susu taruh di situ. Kemudian bagaimana cara minumnya? Cara minumnya digilir dari si tuan rumah ke sebelah kanannya, gitu ya. Dan disebutkan nanti dalam suatu hadis bahwasannya pada suatu ketika ada sebelah kanan Nabi sahabat junior, sebelah kiri Nabi sahabat senior, gitu ya. Lalu Nabi minta izin kepada sahabat yang kanan tadi apa? Junior, kecil, untuk Nabi kasih yang senior dulu, yang tua, kan tua dihormati kan gitu, sepuh kan gitu ya. Apa kata sahabat yang junior? Enggak, saya enggak mau, kata dia gitu ya. Saya mau giliran saya di kanannya Nabi. Kemudian dia hidangkanlah minuman ke kanan, kemudian sampai ke terakhir, baru yang tuan rumah yang minum terakhir. Nah gitu caranya menghidangkan dulu. Jadi nggak ada cup dulu, nggak ada minuman cup, nggak ada. Nggak ada minuman cup sehingga masing-masing punya cup, nggak. Minuman satu aja pakai mangkok, kemudian diedar gitu. Mulutnya, ya. Jadi sebenarnya nggak usah apalagi dahulu manusia bertukar siwak ya. Kita baca dari bab siwak, nanti insya Allah kita akan bahas juga tentang bab siwak. Manusia bertukar siwak zaman dahulu. Siwak pinjamlah gitu. Jadi sebenarnya jijik itu nisbi ya. Jijik itu nggak apa ya, nggak pakem gitu ya. Kalau suatu kaum menganggap itu sesuatu yang tidak jijik, apalagi tidak ada turun dalam larangan dalam syariat, maka itu sebenarnya tidak jijik dan tidak kotor. Nah, gitu. Ya, apalagi Nabi SAW pernah bermesraan dengan Aisyah dengan mengambil bekas mulut Aisyah ketika minum, pas yang mulutnya itu di situ Nabi minum, gitu ya. Romantis ilmunya Nabi, salah satunya seperti itu, dengan mengambil bekas minum Aisyah, pas bekas Aisyah minum dari situ. Nah, gitu. Nah, jadi jijik itu nggak seperti jijiknya kita gitu ya, dan itu tidak ada juga dalam syariat, karena itu jijik itu nisbi, sebagian nisbi. Baik, kita lanjut ya. Apa tadi babnya? Kok sampai ke situ? Baik, mempersilahkan tamu minum. Nah, gitu, mempersilahkan tamu minum ya. Dalam salah satu adab minum adalah tuan rumah minum terakhir. Nah, situ tadi kalau nggak salah. Nanti insya Allah kita masuk ke babnya, bab syarab, rushin.
Ya, jadi siapa yang duluan mencicipi makanan? Tamu. Tuan rumah tadi mungkin di dalam udah dimasak, udah dicicipin kan gitu ya, nggak mungkin entah apa rasanya ditaruh tamu, mungkin sudah dicicipi lah. Dan kemudian ketika dia sudah terhidang, maka siapa yang duluan mencicipi? Tamu. Tamu yang duluan mencicipi. Nah gitu, demikian ikhwatal iman rahimani Allah jami'an. Dan kalau misalnya nanti bab minuman, nanti dia diedarkan ke sebelah kanan, ya. Kemudian tuan rumah terakhir minum. Nah, baik. Nah, selesai dari situ, kita lanjut ke bab berikutnya. Bab berikutnya atau bab berikutnya dari adab-adab makan yang perlu kita perhatikan dan mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ithar. Siapa yang ingat ithar? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dahulu orang-orang Madinah itu mereka mendahulukan kebutuhan orang-orang muhajirin dari kebutuhan mereka sendiri walau kana bihim khassasah. Walaupun mereka sebenarnya butuh juga gitu. Dan Allah puji itu dari orang-orang Ansor. Ketika muhajirin datang hijrah dari Mekah semuanya kena siksa segala macam hijrah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan ketika itu muhajirin dengan Ansor. Salah satu sifat Ansor yang paling menonjol ketika itu yang dipuji dalam Al-Quran ya adalah ithar. Mereka mendahulukan perkara dunia, ya, mendahulukan orang lain dalam perkara dunia daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sebenarnya butuh. Mereka mempersilahkan muhajirin kenyang dulu, walaupun sebenarnya sama-sama lapar. Kayak gini nih, jam-jam makan kan sama-sama lapar tuh kan, ada makanan dihidangkan. Ketika itu mereka mendahulukan muhajirin dulu kenyang. Apa duluan aja gitu, duluan aja. Walaupun mereka nggak kebagian, itulah Ansor. Kan ada hadisnya pernah kita bahas di sini di majelis ini juga. Ya walaupun pada ketika itu makanannya habis, tamunya saja yang kenyang dan Ansornya tidak dapat apa-apa. Itulah dia. Ya, itulah ithar. Ithar itu apa? Mendahulukan orang lain dari diri sendiri dalam perkara-perkara dunia. Nah ini berlaku perkara dunia seperti makanan, minuman, apalagi tidur barangkali ya, kamu aja yang pakai bantalnya, saya nggak pakai bantal nggak apa-apa gitu kali gitu. Hal itar seperti itu ya. Dan tidak berlaku untuk akhirat ya. Kalau untuk akhirat apa hadisnya? Apa kaidahnya? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, kalau akhirat dia duluan gitu ya. Harus berlomba untuk lebih awal. Walaupun sebenarnya semuanya itu untuk akhirat juga. Itar yang kita lakukan itu sebenarnya ketika Allah memang puji itu, maka itu mendatangkan keridhaan Allah. Jadi sebenarnya itu untuk kita juga gitu. Iftar itu akan berguna untuk kita juga. Ya. Nah demikian ikhwatal iman rahimahullah. Jadi dari bab ini Syekh mengatakan bahwasannya apabila pada suatu ketika ada berbentrokan antara kepentingan kita, kebutuhan kita dengan kepentingan orang lain, dalam hal ini makanan, maka lebih dianjurkan kita mendahulukan orang lain daripada kita. Udah makan aja dulu, nanti ada lagi. Nah, ada lagi tangga nggak tahu kan gitu ya. Karena cuma sebungkus gitu ya. Udah kalian bagi dua aja, nggak apa-apa. Nanti ada. Nah, itu iftar namanya. Minuman juga demikian ya. Dan sudah kita kisahkan kemarin tentang ketika dalam perang ya. Setelah selesai ya dahulu ketika perang, ketika maghrib gencatan senjata. Setiap maghrib gencatan senjata. Ya. Subuh main lagi. Jadi ketika maghrib tiba ya gencatan senjata kan gitu ya, maka dikutipilah mayat-mayat ya, semuanya yang sana nyari mayat-mayat pasukan mereka, yang sini nyari mayat-mayat pasukan yang sini kan gitu ya. Maghrib gencatan senjata, maghrib stop kan gitu ya. Besok main lagi. Nah ketika itu ditemukanlah kaum muslimin yang kehausan kan gitu ya, lalu yang satu minta minum, sebelum dia diberi minum ternyata ada temannya yang satu lagi minta minum. Apa katanya? Jangan sana dulu. Padahal dia posisinya sangat haus. Udah satu harian perang nih. Kayak gitu ya. Dan demikian pula ternyata yang kedua ketika mau dikasih minum, ternyata sebelahnya minta minum. Haus. Dia bilang nggak apa-apa yang sana aja dulu. Lalu ketika itu yang memberi minum itu ketika mendatangi orang yang ketiga ternyata sudah meninggal dunia. Balik ke yang kedua ternyata yang kedua sudah meninggal dunia. Balik kepada yang pertama ternyata yang pertama sudah meninggal dunia dalam keadaan kehausan. Dan sudah kita bawakan kisahnya kemarin ya. Itulah kisah itulah mati syahid yang sesungguhnya ya. Allah tidak memberi mati syahid dengan pahala yang surga itu
mudah. Enggak ya ikhwah ya. Ini kaidah ini. Kalau ada suatu janji dari Allah itu surga, ketahuilah itu pasti berat. Enggak semudah angan-anganmu. Ya. Perhatikan itu semuanya itu ya. Contoh, mati syahid. Banyak orang kan pengen mati syahid masuk surga kan gitu ya, bahkan bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Mati syahid itu nggak mudah. Bahkan ada yang eh, ditemukan ternyata dia mati bunuh diri, bukan mati di medan pertempuran karena tidak tahan menanggung eh, derita ya antara hidup dan mati. Dan itulah syahid semu yang diutarakan sebagian yang menisbatkan teror ya dalam Islam ya. Mereka ngebom sana ngebom sini dengan apa? Iming-iming mati syahid ya. Ngebom kantor polisi ya, gitu ya. Nah, itu dengan iming-iming mati syahid padahal itu bukan syahid, bukan syahadah di situ. Ya. Jalan pintas. Mati syahid yang sebenarnya mati syahid yang seperti yang kita ceritakan tadi ya. Berat untuk mendapatkan syahid itu dan Allah menguji orang-orang yang betul-betul lurus niatnya untuk bisa mati syahid beneran ya, nggak mudah. Nah, karena itu jika kita lihat sebagian yang Nabi SAW mengabarkan pahalanya adalah surga, maka ketahuilah itu sesuatu yang berat. Sebagaimana kaum ibu ya. Apa kata Nabi SAW terhadap kaum ibu? Wanita mana saja yang sholat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan, kemudian taat kepada suaminya, maka dia boleh masuk dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Pernah dengar hadis ini? Ketahuilah bahwasan itu sangat berat kepada wanita. Ketahuilah itu sangat berat. Kenapa? Karena pahalanya surga, pasti berat itu. Karena itu kita jadi laki-laki juga tahu juga itu berat bagi kaum wanita. Jangan malah menambah berat itu bagi mereka. Karena kita tahu itu berat itu sebenarnya. Kan? Ya, karena kita sudah tahu maka kita tahu. Ada kita bisa bantu dia karena kita bekerja sama dalam kebaikan dalam suatu akad pernikahan. Baik, lanjut kita atau balik kita kepada sini ya. Ithar tadi ya. Nah, dalilnya surah Al-Hasyr ayat 9. Allah berfirman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah." Orang-orang Ansor itu mereka mendahulukan ala anfusihim atas kebutuhan diri mereka sendiri, walau kana bihim khasassah, walaupun mereka sebenarnya sangat butuh, sama-sama butuh, sama-sama lapar. Nah, gitu ya, tetapi mereka mendahulukan orang lain. Allah taala alam. Baik, kita lanjutkan ikhwatul iman rahimani wa jami'an. Bab selanjutnya, saya mengatakan di sini adalah tidak berlebihan ketika makan. Tidak berlebihan ketika makan, ya. Kulu washrobu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, makan dan minumlah kalian wala tusrifu. Wala tusrifu. Jangan kalian berlebih-lebihan, israf. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini menjadi dalil ya. Seluruh bab makanan dalam bab makan ya, yaitu tidak berlebih-lebihan karena semuanya kita butuhkan. Semua zat makanan itu sebenarnya kita butuhkan. Kita butuh lemak, kita butuh karbo, kita butuh natrium, garam, kita butuh semuanya, tapi kita tidak boleh berlebihan dalam mengkonsumsinya. Mengkonsumsi yang berlebihan itulah yang akan menjadikan penyakit di tubuh kita. Kebanyakan gula ya jadi sakit gula, kebanyakan garam ya jadi tensi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, karena itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ma mala'a adamiyu wi'aan syarran min batnihi. Bihasbi bini Adam ukulatun yukim nasulbahu. Fa in kana la mahalata fatulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafsihi." Li nafasihi. Apa artinya? Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, tidak ada kantung yang lebih buruk yang diisi oleh seorang anak Adam kecuali perutnya. Sesungguhnya cukup bagi seorang anak Adam ukulat beberapa suap yukim nasul bahu untuk menegakkan tulang punggungnya, untuk menguatkan tulang punggungnya. Fa'inkan adalah mahalah, jika dia ingin lebih dari itu, maka ingat fatulusun li ta'am.
sepertiga untuk makanan keras, padat, wa thuluthun lisyarab, sepertiga untuk makanan cair, wa thuluthun linafasihi, dan sepertiga lagi untuk nafas. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah jami'an, ya dari hadis ini ya, kita diberi wanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya salah satu sumber penyakit adalah banyak makan. Kantung yang buruk kata Nabi. Kenapa? Karena kalau kantung itu kebanyakan atau diisi tidak pada porsinya, dia menjadi buruk. Kantung yang buruk, kebanyakan makan. Nah, kebanyakan makan itu menjadi keburukan kemana-mana. Ya, ketika itu juga kenyangan nggak bisa ngapa-ngapain, atau ketika udah kelebihan satu yang apa namanya keracunan, bisa jadi keracunan karena kelebihan satu zat atau mendatangkan penyakit yang bisa menahun. Nah, karena itu, maka itu makanan itu tetap harus mendapat perhatian kita untuk kita jaga. Jangan sampai dia menjadi kantong yang buruk. Dengan apa? Dengan kita tidak berlebih-lebihan mengisinya. Apa itu? Kata Nabi SAW, cukup ukulatun, beberapa suapan. Ya. Nah, tadi saya sempat browsing juga. Kira-kira kalau ahli gizi ngomong apa sih kalau misalnya kita apa ya? Soalnya teman-teman, beberapa teman ya, sekarang ini sedang aktif ikut gym, dan mereka memang jaga karbonya, jaga kalorinya satu hari berapa, proteinnya berapa, yang dihitung berdasarkan tinggi badan dan berat badan dan usia. Udah pembahasan mereka itu aja di apa itu, di kalau duduk-duduk habis kajian ya sambil ngopi-ngopi, pembahasannya itu sekarang teman-teman. Jadi takarannya ternyata ada ya. Takarannya orang dewasa itu rata-rata ya, tapi nggak semua, tergantung berat badan. Kalau badannya berat, massa ototnya besar, dia butuh lebih banyak. Kalau massa ototnya kecil, kayak saya ini barangkali ya, butuh lebih kecil. Ya. Eh, satu kepalan, satu kali makan tuh satu kepalan orang dewasa gini aja nasi. Jadi kebutuhan nasi kita cuma segini aja sebenarnya sekali makan. Kalau nasi bungkus segini nggak ya? Lebih ya. Berarti sebenarnya kita kelebihan. Ini kita kelebihan. Kalau saya kelebihan sebenarnya. Jadi cukup makannya segini aja ya. Kalau misalnya makan chicken gitu ya atau apa namanya itu pas segitu dia. Nah segitulah sebenarnya takaran sekali makan dengan asumsi makan 3 kali sehari. Nah itu ya. Jadi ada takaran-takaran yang sebenarnya memang kita kebutuhannya segitu dan memang bisa didesain seorang bisa jadi kurus dengan mengurangi takarannya. Jadi dia teman-teman yang gym tadi yang saya sebutkan tadi itu mereka itu mengurangi karbo yang dibutuhkan oleh tubuh mereka sehingga mereka makan tubuhnya memakan lemak yang sudah ada pada tubuhnya dan benar-benar terjadi gitu ya. Ikhwan juga sana di apa sana mubas sana. Betul-betul dia kurus. Kenapa? Karena dia makan karbo yang lebih sedikit dari kebutuhan tubuhnya sehingga dia memakan persediaan lemak. Jika mereka mau beratnya seimbang, maka mereka makan sesuai dengan kebutuhan karbonya. Jika mereka mau lebih meningkatkan massa otot, maka mereka makan karbonya bersama protein untuk meningkatkan massa otot, atau besarnya otot, karena yang menyerap karbohidrat itu otot. Kenapa sampai situ pembahasan kita, teman-teman rahimani rahimullah? Karena saudara-saudara dan Bapak Ibu yang semoga Allah merahmati kita semua, karena sebenarnya kita itu nggak butuh makan berlebihan. Kita itu butuhnya ukulatun seperti mana yang Nabi sabdakan di sini. Cuman untuk kecukupan porsi gizi kita itu aja yang kita makan sudah cukup tanpa berlebihan ya. Hanya nafsu saja yang menyebabkan kita itu terlalu berlebihan untuk makan. Dan ini disyaratkan dalam hadis Nabi yang lain. Nabi SAW bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi ma'yin wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati ama'. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, mukmin itu makan dengan satu lambung dan orang kafir itu makan dengan 7 lambung kata Nabi SAW. Hadis ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana pada suatu ketika Ibnu Umar adalah salah satu sahabat yang sering mengajak orang-orang suffah yang ketika itu orang-orang miskin kota Madinah untuk ikut makan bersamanya. Jadi kalau Ibnu Umar makan, dia panggil satu orang untuk ikut makan dari ashabus suffah, dari orang-orang muhajirin atau yang datang ke kota Madinah yang tidak punya tempat, mereka tidurnya di belakang Masjid Nabawi. Dari situ dipanggil satu orang untuk makan bareng Ibnu Umar. Pada suatu ketika ada seorang yang makan bersama Ibnu Umar tapi makannya banyak banget gitu ya.
kemudian Nabi Umar menyampaikan hadis ini. Karena Nabi mengatakan tidak seharusnya seorang mukmin makan sebanyak dirimu gitu ya. Harusnya mukmin itu makannya apa kata Nabi? Satu lambung. Nah, dari Umar, dari kisah yang kita sampaikan tadi. Nah, dari hadis ini ikhwatal iman rahimakumullah jami'an menunjukkan bahwasannya dari zaman dulu juga sudah ada porsi makanan ya. Dari zaman dahulu Nabi juga mengatakan bahwasannya mukmin itu yang dicari dari makanan itu adalah keberkahannya. Ya, makanya Nabi SAW tidak mengizinkan makanan jatuh lalu terbuang. Nabi SAW menganjurkan kita menjilati jari jemari. Nanti insya Allah babnya. Ya, belum ya? Oh ya, belum kan? Dan lain sebagainya yang mana keberkahannya yang kita harapkan dari makanan yang kita makan tersebut. Dan Nabi SAW tentang keberkahan kemarin Anda ingat tidak mengizinkan seorang makan dari tengah, tapi makan dari pinggir karena tengah itulah tempat turunnya barokah kata Nabi. Ingat hadis-hadis itu. Dan hadis-hadis lain yang semakna yang kita bisa kumpulkan bahwasannya mukmin itu makan yang diambil keberkahannya, enggak banyaknya gitu. Nah, sementara orang kafir selera makan yang rakusnya yang diturutinya. Itulah dia beda kita dengan kafir. Jadi kita itu makan dengan baca basmalah, dikunyah bagus-bagus. Karena memang dokter juga mengatakan makan dikunyah itu lebih mengenyangkan, menimbulkan rasa kenyang daripada makanan yang ngap-ngap gitu. Ya kan? Kemudian sebagaimana yang hadis yang sebelum ini, 3/4 untuk minuman. Minum kan salah satu menyebabkan datangnya rasa kenyang kan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang sekepal tadi nasinya dengan sayurnya dengan protein segala macam belum kenyang ya minum, habis minum kenyang deh insyaallah. Gitu ya. Karena memang tadi 1/3 untuk minuman kata Nabi, artinya dengan porsi yang sama dengan yang padat minum. Ini sama nggak kira-kira? Kalau kita bilang ini sama lah ya. Berarti dengan sepiring makanan kemudian dengan segelas ya, segini dari minuman maka akan menjadikan kita kenyang. Nah, dan itu cukup bagi tubuh kita tanpa berlebihan, ya gitu ya. Jadi hanya kafir lah yang makannya congok, rakus dan berlebihan, sementara mukmin harusnya makan sesuai dengan porsi. Apalagi sekarang ada ilmu pengetahuan semakin berkembang, sebenarnya kebutuhan gizi tubuh kita bisa kita hitung tanpa kita kekurangan gizi. Kita bisa hitung berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, berapa lemaknya, berapa vitamin yang kita butuhkan dari langsung dikonvert kepada sayuran, eh, tahu, tempe, telur dan lain sebagainya. Segitu yang kita makan itu sudah cukup bagi kita tanpa berlebih-lebihan. Nah, demikian ya khotaliman rahimani rahimahullah. Kita punya berapa lama lagi? Habis waktunya. 5. Alhamdulillah. Baik. Nah, hujan. Alhamdulillah. Allahumma shayban nafi'ah. Bagi yang mau bertanya silakan bertanya. Oh, satu lagi saya bacakan hadis tentang tidak makan berlebihan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Kulu washrabu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi israfin wala makhilah." Fi ghairi israfin aw makhilah. Makanlah dan minumlah kalian. Wa tasaddaqu dan bersedekahlah kalian. Wa albasu dan silakan kalian pakai pakaian. Fi ghairi israf tanpa berlebih-lebihan au makhilah atau tanpa menyombong-nyombongkan. Nah, ini hadis apa sebenarnya? Hadis kaidah penting ya. Makan kata Nabi. Minum kata Nabi. Tasaddaq bersedekah, memberi hadiah dan lain sebagainya. Wal basu pakaian, pakailah baju, celana, sendal, sepatu bi ghairi israf tanpa berlebihan ya, tanpa berlebihan. Au makhilah tanpa kesombongan, tanpa ada kesombongannya. Nah, ini kaidah sebenarnya, kaidah besar dalam makan, minum, apa tadi? Berpakaian dan bersedekah. Traktir-traktir, kasih hadiah-hadiah. Ini kaidahnya tidak berlebihan, tidak karena kesombongan. Karena Allah kan gitu. Kalau ini dilakukan tanpa berlebihan maka ini akan menjadi keberkahan bagi hidup kita. Tapi jika ini melampaui batas dan memang ada niat kesombongannya atau niat berlebihannya, maka itulah yang akan mendatangkan kesengsaraan ya, dari mulai makanan, minum juga gitu ya. Minum itu enggak kalau mau kopi itu sekarang tahu berapa? 35.000. Kayaknya itu berlebihan kayaknya. Kayaknya kalau misalnya mau ngopi yang 15.000 udah ada sebenarnya kan gitu kopi ya. Kopi beneran loh, bukan kopi yang abal-abal. Kalau misalnya ada yang
bilang enggak itu kopi-kopi basi atau kopi-kopi bubuk soalnya enggak, ada di sini di Johor sini yang memang di biji kopi fresh langsung digiling kan gitu ya dengan harga 15.000 gitu ya. Jadi mau nikmatin kopi pun sebenarnya nggak perlu berlebihan sampai 35.000 satu cangkir. Sudah bisa kayak gitu ya. Dan itu makhilah juga jadi kesombongan kan gaya nongkrong di kafe yang itu kan gitu ya. Nah, gitu. Dan lain-lainnya teman-teman rahimanillah ya dari empat perkara ini yang bisa masuk padanya berlebihan dan masuk padanya kesombongan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Bab selanjutnya menjilati piring, menjilati jari jemari dan ini berkaitan dengan barokah juga ya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kita sudah habis waktunya. Silakan jika ada yang ditanyakan satu dua pertanyaan sebelum azan. Ah, udah hampir azannya habis. Habis waktunya. Qadarullah masyaallah. Jika ada pertanyaan dicatat aja, dikasih ke grup WA juga ada kalau misalnya mau pertanyaan pakai WA, kasih ke WA ke panitia nanti insya Allah kalau misalnya ada kelapangan waktu bisa dijawab via WA saja. Barakallahu fikum jami'an. Semoga ada manfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.